Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sandrina, NIM 2022-14-3310 dari kelas 1H PGSD. Mata kuliah Pengantar Pendidikan. Bab 1. Pengertian dan aspek-aspek hakikat manusia. A. Pengertian hakikat manusia. Manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaan yang lainnya. Aspek-aspek hakikat manusia antara lain berkenaan dengan asal-usulnya. Contoh, manusia sebagai makhluk Tuhan. Struktur metafisikanya. Contoh, manusia sebagai kesatuan badan jiwa. Manusia menurut Socrates adalah makhluk yang selalu ingin tahu tentang segala sesuatu. Kewajiban setiap orang untuk mengetahui dirinya sendiri lebih dahulu jika ingin mengetahui hal-hal di luar dirinya. Ragam pemahaman tentang hakikat manusia yang dapat membedakannya dengan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang lainnya dapat dikaji sebagai berikut. 1. Homo religius. 2. Homo sapiens. 3. Homo faber. 4. Homo homini socius. 5. Manusia bukan dari primata atau kera. 6. Manusia sebagai makhluk yang selalu gelisah dan bermasalah. 7. Manusia sebagai makhluk etis dan estetis. B. Aspek-aspek hakikat manusia. 1. Manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia merupakan makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. 2. Manusia sebagai kesatuan badan dan jiwa. Plato memandang manusia terdiri dari badan atau tubuh dan jiwa atau roh. Dua elemen manusia ini memiliki esensi dan karakteristik yang berbeda. Berkenaan dengan struktur metafisik manusia, maka para filsuf menyebutkan ada 4 paham, yaitu materialisme, idealisme, dualisme, dan paham yang mengatakan bahwa manusia merupakan kesatuan badan dan jiwa. 3. Manusia sebagai makhluk individu. Kesadaran manusia akan dirinya sendiri merupakan perwujudan individualitas manusia. Manusia sebagai individu atau sebagai pribadi merupakan kenyataan yang paling real dalam kesadaran manusia. C. Wujud sifat hakikat manusia. 1. Kemampuan menyadari diri. Manusia menyadari bahwa dirinya akunya memiliki ciri khas atau karakteristik diri. 2. Kemampuan bereksistensi. Jarak yang terjadi antara aku dengan objek, lalu melihat objek itu sebagai sesuatu, berarti manusia itu dapat menembus atau menerobos dan mengatasi yang membelenggu dirinya. 3. Kata hati. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik dan yang buruk bagi manusia sebagai manusia. 4. Moral. Moral atau etika adalah perbuatan yang dilakukan itu. Seorang yang telah memiliki kata hati yang tajam belum otomatis perbuatannya merupakan realisasi dari kata hatinya. 5. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung akibat dari perbuatan yang menuntut jawab. 6. Rasa kebebasan. Rasa kebebasan adalah perasaan yang dimiliki oleh manusia untuk tidak terikat oleh suatu, selain terikat sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. 7. Kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. 8. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan manusia itu tidak terletak pada keadaannya sendiri secara faktual ataupun pada rangkaian prosesnya. D. Dimensi hakikat manusia. Manusia adalah makhluk berdimensi banyak, yakni 1. Dimensi keindividualan. Manusia adalah suatu kesatuan yang tak dapat dibagi-bagi antara aspek jasmani dan rohani. 2. Dimensi kesosialan. Manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang mampu bermasyarakat, memiliki kecenderungan untuk bekerja sama, bergotong royong, dan saling tolong-menolong. 3. Dimensi kesusilaan atau moralitas. Manusia memiliki dimensi moralitas sebab ia memiliki kata hati yang dapat membedakan antara baik dan buruk. 4. Dimensi keberagaman atau religiusitas. Manusia adalah makhluk religius, memiliki kecenderungan untuk mengakui, menyadari, dan meyakini akan adanya zat yang memiliki kekuatan supranatural di luar dirinya atau adanya yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Agung, Maha Mulia, dan Maha Besar. 5. Dimensi kesejarahan. 6. Dimensi komunikasi. 7. Dimensi dinamika. Hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Beberapa ahli pendidikan menyatakan bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang dapat dididik atau diberi pelajaran. Di samping itu, menurut
ngapal, pada hakikatnya manusia juga harus dididik. Selain itu, manusia juga disebut Homo educandus yang bermakna bahwa manusia merupakan makhluk yang bukan hanya harus dan dapat dididik, tetapi juga harus dan dapat mendidik. Berperan sebagai tenaga pendidik atau guru, maka asas-asas yang dimiliki manusia yaitu 1. Asas-asas keharusan atau perlunya pendidikan bagi manusia. 1. Asas-asas keharusan atau perlunya pendidikan bagi manusia. Asas keharusan atau perlunya pendidikan ada 3 asas, yaitu 1. Manusia sebagai makhluk yang banyak kekurangan, belum totalitas. 2. Tugas dan tujuan manusia adalah menjadi manusia, yaitu aspek potensi untuk menjadi apa dan siapa. 3. Perkembangan manusia bersifat terbuka. 2. Asas-asas kemungkinan pendidikan. 1. Asas potensial. 2. Asas dinamika. 3. Asas individualitas. 4. Asas sosialitas. 5. Asas moralitas. Bab 2. Hakikat pendidikan. A. Konsep dasar pendidikan. Hakikat pendidikan adalah humanisasi, yaitu upaya memanusiakan manusia. Maka para pendidik perlu memahami hakikat manusia sebagai salah satu landasannya. Sasaran pendidikan adalah manusia, maka pendidikan bermaksud membantu peserta didik atau manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Wujud sifat hakikat manusia mencakup kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, pemilikan kata hati, moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan atau kemerdekaan, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, kemampuan menghayati kebahagiaan. Menurut Piaget, 1896, pendidikan sebagai penghubung dua sisi. Di satu sisi individu yang sedang tumbuh, dan di sisi lain nilai sosial, intelektual, dan moral yang menjadi tanggung jawab pendidik untuk mendorong individu tersebut menjadi individu yang cerdas, berkarakter, dan bermartabat. Pendidikan selalu dapat dibedakan menjadi teori dan praktek. B. Hubungan antara pendidik, pengajar, dan pelatih. Pada dasarnya, mengajar adalah membantu atau mencoba membantu seorang untuk mempelajari sesuatu dan apa yang dibutuhkan dalam belajar melalui transformasi pengetahuan yang bisa dilakukan melalui penyampaian materi pelajaran. Jadi, mengajar pada hakikatnya suatu proses, yakni proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik, sehingga menumbuhkan dan mendorong peserta didik untuk memahami dan menguasai pengetahuan atau kognitif, melalui transformasi ilmu pengetahuan. Sedangkan pendidik lebih menekankan pada pembentukan karakter atau sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan yang diberikan secara terintegrasi melalui pembinaan, tuntunan, pembimbingan, dan pendampingan. Berarti mendidik bermaksud membuat manusia menjadi lebih sempurna, membuat manusia meningkatkan hidupnya dari kehidupan alamiah menjadi berbudaya. Secara garis besar, tugas guru dapat dibedakan atas 3 jenis yang sering disebut 3 ranah pendidikan, yaitu 1. Tugas guru sebagai pendidik, ranah afektif. 2. Tugas guru sebagai pengajar, ranah kognitif. 3. Tugas guru sebagai pelatih, ranah psikomotor. C. Pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat (PSH) dikenal juga sebagai pendidikan seumur hidup, yang secara operasional sering disebut pendidikan sepanjang raga. Ide dan konsep PSH ini telah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW abad ke-14 yang disiarkan dalam bentuk suatu imbauan. Tuntutlah ilmu mulai sejak di buayan hingga liang lahat. Oleh karena dunia ini bagaikan sebuah buku yang paling besar dan paling lengkap yang tidak akan habis dikaji untuk dipahami dan diambil manfaatnya sepanjang hayat. Ketetapan MPR Nomor 4 MPR 1978 tentang GBHN yang menetapkan prinsip pembangunan nasional antara lain dalam bab 4 bagian pendidikan butir D berbunyi pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga atau keluarga dan masyarakat. Karena itu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. PSH yang dalam praktiknya telah lama berlangsung secara alamiah dalam kehidupan manusia seperti yang diuraikan di atas dalam perjalanannya menjadi pudar, disebabkan oleh semakin kukuhnya atau kuatnya kedudukan sistem pendidikan formal persekolahan di tengah-tengah masyarakat.
Dengan memperhatikan masukan dari sebagian pemerhati pendidikan, maka Cropley 1979 mengemukakan beberapa alasan PSH diperlukan, yaitu 1. Keadilan, 2. Ekonomi, 3. Faktor sosial yang berhubungan dengan perubahan peranan keluarga, remaja, dan emansipasi wanita dalam kaitannya pendidikan, 4. Perkembangan iptek, 5. Sifat pekerjaan. D. Implikasi pendidikan sepanjang hayat, yaitu upaya memperoleh bekal untuk mengatasi masalah hidup sepanjang hidup atau hayat, lebih menembus dan menjiwai penyelenggaraan semua sistem pendidikan yang ada, yang sudah melembaga maupun yang belum. Ciri-ciri karakteristik PSH yaitu 1. PSH menghilangkan pemisah antara sekolah dengan lingkungan kehidupan nyata di luar sekolah. 2. PSH menempatkan kegiatan belajar sebagai bagian integral dari proses hidup yang berkesinambungan. 3. PSH lebih mengutamakan pembekalan sikap dan metode daripada isi pendidikan. 4. PSH menempatkan peserta didik sebagai individu yang menjadi pelaku utama dalam proses pendidikan yang mengarah pada pendidikan diri sendiri. Dalam latar pendidikan sepanjang hayat ini, proses belajar mengajar di sekolah seyogyanya mengemban sekurang-kurangnya 2 misi, yakni 1. Membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif. 2. Bersamaan dengan itu terjadi peningkatan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat PSH. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan tegas telah mengamanatkan bahwa paradigma baru pendidikan nasional antara lain bahwa tujuan dasar pendidikan tidak lagi sebatas mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menyelenggarakan pendidikan secara demokratis yang menempatkan peran serta masyarakat dalam proses pendidikan di Indonesia. Bab 3. Aliran-aliran pendidikan. A. Pandangan atau aliran pendidikan. Ada 4 pandangan yang bisa mempengaruhi perkembangan anak yang dikenal sebagai pandangan atau aliran pendidikan, yaitu 1. Pandangan atau aliran nativisme. Menurut pandangan ini, hasil pendidikan ditentukan oleh anak atau peserta didik itu sendiri. Nativisme berasal dari kata nativus yang artinya terlahir. 2. Pandangan atau aliran naturalisme. Nature artinya alam, alami atau alamiah, atau yang dibawa sejak lahir. Aliran ini berpendapat bahwa semua anak lahir dengan pembawaan baik dan tak ada seorang anak pun yang memiliki pembawaan buruk. 3. Pandangan atau aliran empiris atau empirisme atau environmentalisme. Nama asli aliran ini adalah The School of British Empirics. Aliran empiris atau environmentalisme ini berpendapat bahwa perkembangan anak sangat bergantung pada faktor lingkungan. Lingkungan memberikan kontribusi bagi pembentukan pribadi anak. Doktrin aliran ini yang sangat masyhur adalah tabula rasa, yang berarti buku tulis yang kosong atau lembaran kosong. 4. Pandangan atau aliran konvergensi. Konvergensi artinya menuju atau berkumpul pada suatu titik pertemuan. Asal kata convergently, penyatuan hasil kerjasama mencapai suatu hasil. Aliran ini merupakan gabungan dari aliran di atas. B. Aliran pendidikan modern. Menurut Mutjaharjo 2001, ada beberapa jenis aliran pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau bahan pelajaran. 2. Esensialisme. Esensialisme modern dalam pendidikan adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya atau sosial. 3. Rekonstruksionalisme. Memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat formal berlangsungnya pendidikan haruslah merupakan gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. 4. Konstruktivisme. Gagasan pokok aliran ini diawali oleh Giambattista Picco, seorang epistemologi Italia, dan dipandang sebagai cikal bakal lahirnya konstruksionisme.
Pico mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan. 5. Perennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada, dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai tersebut. 6. Idealisme. Aliran idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurutnya, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani, dan jiwa terletak di antara gambaran asli cita, dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. C. Gerakan-gerakan baru dalam pendidikan. 1. Pengajaran alam sekitar atau pembelajaran di luar kelas atau di luar sekolah. Dasar pemikiran yang terkandung di dalam pengajaran alam sekitar adalah bahwa peserta didik akan mendapat kecakapan dan kesanggupan baru dalam menghadapi dunia kenyataan. Di dalam pendidikan, hal ini dapat ditanamkan pemahaman, apresiasi, pemanfaatan lingkungan alami, dan sumber-sumber pengetahuan di luar sekolah yang semuanya penting bagi perkembangan peserta didik. 2. Pengajaran pusat perhatian. Penemunya adalah Ovid de Corley. Menurutnya, pengajaran disusun menurut pusat perhatian anak, yang dinamai Hinters di internet. Dari pusat perhatian ini kemudian diambil pembelajaran yang lain. Sebagai pusat perhatian ialah yang sesuai dengan perhatian peserta didik. 3. Sekolah kerja. Dikemukakan oleh George Steiner. Menurutnya, kewajiban sekolah yang terpenting ialah menyiapkan peserta didik untuk suatu pekerjaan. Pekerjaan tersebut tidak hanya untuk kepentingan negara. Oleh karena itu, para peserta didik harus ditanamkan keinsyafan untuk ikut serta membantu negara di samping pekerjaannya. 4. Pengajaran proyek. Konsep ini dikemukakan oleh W.H. Kilpatrick. Dia menanamkan pengajaran proyek sebagai satu kesatuan tugas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan secara teratur dikerjakan bersama-sama dengan temannya. Bab 4. Pengertian dan unsur-unsur pendidikan. A. Pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yakni paedagogi dan pedagogik. Pedagogi berarti pendidikan, sedangkan pedagogik berarti ilmu pendidikan. Jika berdasarkan arti keduanya, yang dijadikan sumber pengertian pendidikan, maka paedos yang berarti anak, dan agoge yang berarti membimbing, sehingga hampir sama dengan ilmu pendidikan, yang berarti ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan atau merenung tentang gejala-gejala perbuatan mendidik. Soebahar 2002. Untuk memberi pemahaman akan batasan pendidikan, berikut ini dikemukakan beberapa batasan pendidikan dari para ahli, yaitu 1. Pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991. 2. Pendidikan ialah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup, dengan memberikan pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Mutjaharjo 2001. 3. Muhyiddinsyah 2003 menyatakan dalam pengertian luas pendidikan merupakan sebuah proses dengan metode-metode tertentu, sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku. Beberapa batasan pendidikan berdasarkan fungsinya menurut beberapa ahli pendidikan. Tirta Raharja 2001 diantaranya 1. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. 2. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik, terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. 3. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik dan memiliki rasa nasionalisme tinggi. 4. Pendidikan sebagai proses penyiapan tenaga kerja. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja.
B. Proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik atau guru, terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan, sehingga sangat menentukan kualitas hasil pencapaian tujuan pendidikan. C. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Pada umumnya ada 4 jenjang tujuan pendidikan yang di dalamnya masih terdapat tujuan antara, yaitu 1. Tujuan umum pendidikan nasional Indonesia, ialah Pancasila. 2. Tujuan institusional. 3. Tujuan kurikuler. 4. Tujuan instruksional. D. Unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan melibatkan banyak hal, di antaranya 1. Peserta didik atau subjek yang dibimbing. 2. Pendidik atau guru. 3. Interaksi edukatif antara peserta didik dengan pendidik. 4. Materi atau isi pendidikan. 5. Konteks yang mempengaruhi pendidikan. 4 pilar pendidikan. 4 pilar pendidikan sekarang dan masa depan, yaitu pendidikan menurut UNESCO. 1. Learning to know. Belajar untuk mengetahui. Pendidik guru harus mampu menempatkan dirinya sebagai fasilitator. Pendidik atau guru dituntut untuk dapat berperan sebagai kawan atau teman senior untuk berdialog bagi peserta didik dalam rangka mengembangkan penguasaan pengetahuannya. 2. Learning to do. Pendidikan juga merupakan proses belajar untuk bisa melakukan sesuatu. Learning to do. Proses belajar menghasilkan perubahan dalam ranah kognitif, peningkatan kompetensi serta pemilihan dan penerimaan secara sadar terhadap nilai, sikap, penghargaan, perasaan, serta kemauan untuk berbuat atau merespons suatu stimulus. 3. Learning to be. Pilar ketiga yang dicanangkan UNESCO adalah learning to be, belajar untuk menjadi seseorang. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri. Learning to be. 4. Learning to live together. Belajar memahami dan menghargai orang lain, sejarah mereka, dan nilai-nilai agamanya. Terjadi proses learning to live together, belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Pada pilar keempat ini, kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi, dan menerima perlu dikembangkan di sekolah. Bab 5. Permasalahan pendidikan di Indonesia. A. Pendahuluan. Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia, SDM, yang berkualitas untuk pembangunan. Draft langkah pembangunan dunia pendidikan selalu diupayakan seirama dengan tuntunan zaman dan perkembangan global. Perkembangan global selalu memunculkan tantangan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya dan sulit diprediksi. Pengertian pendidikan secara luas berarti kelanjutan kehidupan sosial. B. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Berdasarkan analisa dari Badan Pendidikan Dunia UNESCO, kualitas para guru Indonesia menempati peringkat terakhir dari 14 negara berkembang di Asia Pasifik. Pada dasarnya ada 2 masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia, di antaranya 1. Bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. 2. Bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. Dapat dirangkum 4 permasalahan pokok pendidikan, yaitu 1. Masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya pada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia SDM di Indonesia. Pemecahan masalah pemerataan pendidikan. Ada 2 langkah yang akan ditempuh, yaitu A. Cara konvensional. B. Cara inovatif. 2. Masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. Pemecahan masalah mutu pendidikan.
1. Seleksi yang lebih rasional terhadap calon peserta didik, khususnya di SMA, SMK, dan PT. 2. Peningkatan administrasi manajemen, khususnya yang mengenai anggaran. 3. Pengembangan prasarana pendidikan yang menciptakan lingkungan yang baik untuk belajar. 3. Masalah efisiensi pendidikan. Efisiensi pendidikan dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting yaitu: A. Memfungsikan tenaga pendidik dan kependidikan. B. Memanfaatkan prasarana dan sarana pendidikan. C. Penyelenggaraan pendidikan. D. Standarisasi pendidikan. 4. Relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan dunia usaha serta dunia industri. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Masalah makro yang merupakan faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan yaitu: 1. Perkembangan iptek dan seni. Ada keterkaitan yang erat antara pendidikan dengan iptek. 2. Laju pertumbuhan penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk memerlukan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan beserta komponen penunjangnya. 3. Aspirasi masyarakat. Dalam 3 dasawarsa terakhir ini, aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, hidup yang sehat, kualitas hidup, aspirasi terhadap pekerjaan, semuanya mempengaruhi peningkatan aspirasi terhadap pendidikan. 4. Arus globalisasi. Globalisasi memungkinkan adanya akses yang terbuka, terutama dalam kehidupan ekonomi. Dengan begitu, transaksi ekonomi tidak ada pembatasan yang mutlak, sejak terhitung saat konvensi telah disepakati. 5. Persoalan karakter. Menurut Ditnaga Dikti 2010, di kalangan pelajar dan mahasiswa reduksi atau penurunan moral ini tidak kalah memprihatinkan. Perilaku menabrak etika, moral, dan hukum dari yang ringan sampai yang berat masih kerap diperlihatkan oleh peserta didik dan mahasiswa. 6. Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Terjadinya era globalisasi sebagai dampak dari penemuan di bidang telekomunikasi, media elektronik, dan cetak, serta transformasi yang menimbulkan revolusi informasi yang menembus batas-batas antar negara dan bangsa. D. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. 1. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Masalah aktual ada yang mengenai konsep, misal munculnya kurikulum baru, dan ada yang mengenai pelaksanaannya. Contoh, apakah kurikulum tersebut cukup andal secara yuridis, penjabaran undang-undang pendidikan atau tidak? Ada beberapa masalah aktual yang akan dibahas yaitu: A. Masalah keutuhan pencapaian sasaran. Dalam UU SPN Nomor 2 Tahun 1989 Bab 2 Pasal 4 telah dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional ialah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang sehat jasmani dan rohani. Jadi konsepnya sudah baik, namun dalam pelaksanaannya pendidikan afektif, sikap, moral belum ditangani semestinya. Bab 6. Sistem Pendidikan Nasional, Pembaharuan dan Inovasi Pendidikan di Indonesia. A. Sistem Pendidikan Nasional. 1. Landasan filosofis Sistem Pendidikan Nasional. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan landasan filosofis serta berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Berdasarkan landasan filosofis tersebut, sistem pendidikan nasional menempatkan peserta didik sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya, dengan tugas memimpin kehidupan yang berharkat dan bermartabat, serta menjadi manusia yang bermoral, berbudi luhur, dan berakhlak mulia. Pendidikan merupakan upaya memberdayakan peserta didik untuk berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yaitu yang menjunjung tinggi dan memegang dengan teguh norma dan nilai. 2. Sistem pendidikan nasional menurut landasan yuridis.
Praktik pendidikan nasional diselenggarakan dengan mengacu kepada landasan yuridis tertentu yang telah ditetapkan, baik berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan instansi terkait di bawahnya mengenai pendidikan. B. Analisis revolusi industri dan tantangan perubahan pendidikan. Revolusi industri secara simpel artinya adalah perubahan besar dan mendasar atau fundamental terhadap cara manusia memproduksi barang. Perubahan besar ini tercatat sudah terjadi 3 kali dan saat ini kita sedang mengalami revolusi industri yang keempat, yaitu revolusi industri 4.0 (RI 4.0). Konsep revolusi industri 4.0 pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab asal Jerman. Klaus Schwab 2016 melalui The Fourth Industrial Revolution menyatakan bahwa dunia telah mengalami 4 tahapan revolusi, yaitu 1. Revolusi industri 1.0 terjadi pada abad ke-18, ditandai dengan ditemukannya alat tenun mekanis pertama pada 1784. 2. Revolusi industri 2.0 terjadi pada abad ke-19 sampai 20 melalui penggunaan listrik yang membuat biaya produksi menjadi murah. Produksi pertama melibatkan rumah potong hewan di Cincinnati, Amerika Serikat pada tahun 1870. 3. Revolusi industri 3.0 terjadi pada sekitar tahun 1970-an, dimulai melalui penggunaan elektronik dan teknologi informasi komputerisasi. 4. Revolusi industri 4.0 (RI 4) sendiri terjadi pada sekitar tahun 2010-an melalui rekayasa inteligensia dan Internet of Things sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin. Revolusi industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan berhubungan satu dengan yang lain. C. Inovasi dan pembaharuan pendidikan. Pembaruan pendidikan merupakan suatu keharusan karena faktor sosial budaya masyarakat selalu mengalami perubahan, terutama disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi yang kian cepat. Baharudin 2013. World Education Forum 2010 menegaskan bahwa kunci utama dan majunya pembangunan pendidikan di suatu negara adalah karena adanya kepedulian pemerintah yang begitu serius dalam menangani sektor pendidikan. Semarto 2002 menambahkan, keberhasilan suatu bangsa dalam membangun pendidikan menjadi barometer tingkat kemajuan bangsa yang bersangkutan. Hal ini patut dicermati mengingat pembangunan pendidikan di Indonesia relatif masih tertinggal dibandingkan negara-negara yang lain, bahkan di kawasan Asia Tenggara sekalipun, kecuali dengan negara baru, Timor Leste, yang memisahkan diri dengan Indonesia pada tahun 1999. 1. Paradigma Pendidikan Nasional Abad 21. Badan Standar Nasional Pendidikan 2010 telah mempublikasikan buku tentang Paradigma Pendidikan Nasional Abad 21. Beberapa ketentuan yang tertuang dalam buku tersebut akan disampaikan secara sekilas. Tujuan Pendidikan Nasional Abad 21. Tujuan Pendidikan Nasional Abad 21 dapat dirumuskan sebagai berikut. Pendidikan Nasional Abad 21 bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan bahagia, dengan kedudukan yang terhormat dan setara dengan bangsa lain dalam dunia global, melalui pembentukan masyarakat yang terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu pribadi yang mandiri, berkemauan, dan berkemampuan untuk mewujudkan cita-cita bangsanya. 2. Berbagai inovasi atau pembaruan pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan inovasi pendidikan seperti inovasi kurikulum dan pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari inovator dan pelaksana inovasi itu sendiri. Inovasi pendidikan seperti yang dilakukan di Kemendiknas atau Kemendikbud yang disponsori oleh lembaga-lembaga asing cenderung merupakan top-down innovation. Inovasi ini sengaja diciptakan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan
atau pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan ataupun sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi dan sebagainya.